kalau mereka tidak tahu bagaimana sucinya mushaf kita, kita akan bilang bahwa mushaf yang kalian bakar itu adalah, itu kalaupun nggak paham kitab suci, itu sebuah buku. Buku itu kalau dibakar di sebuah tempat, apa arti secara intelektual? Sebuah buku itu dibakar, bukan dianalisa atau ditulis kritiknya. Sebuah buku kalau nggak diterima, tulis kritiknya. Kalau kalian orang cerdas, kalau kalian punya nalar, ini buku loh. Kalau kalian nggak paham ini kitab suci, Al-Quran itu adalah sebuah buku, oke lah. Sekarang kalau kalian baca itu, kalau nggak sadar atau nggak mau ataupun merasa tidak benar dengan mushaf, dengan Al-Quran isinya, buat kritikan terhadap itu, buat analisa, buat studi terhadap itu, bukan bakar. Kalau kalian dan bakar mushaf itu artinya apa? Kembali kepada abad pertengahan, abad kuno dulu kalian, pada saat seperti terjadi di Spanyol. Masa inkuisisi pada saat buku-buku umat Islam itu dibakar semua seperti gunung di bundaran Spanyol, dibakar itu. Begitu juga pada saat kaum gereja berkuasa pada abad timur, pada abad pertengahan, pada saat buku-buku ilmiah itu semua dibakar misalkan. Itu kan pembakaran terhadap buku ya. Kalau kalian nggak paham, kita bilang nih untuk orang Eropa, kalau kalian nggak paham Al-Quran itu kitab suci, anggap saja itu sebuah buku, maka pembakaran terhadap buku itu adalah abad kelam kemanusiaan. Kita akan jawab seperti itu kepada mereka. Kita harus paham itu. Ini mereka akan kembali. Kalau begini aksi mereka, kembali kepada masa-masa kelam peradaban manusia. Di mana buku dibakar, maka di situ intelektualitas mereka hangus. Itu yang kami katakan dalam flyer kita adalah nalar hangus, Quran dibakar. Itu nalar mereka hangus di situ. Selanjutnya kita jawab juga bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci bagi bukan minoritas orang Swedia saja, tetapi adalah kitab suci 1 miliar umat manusia. 1 miliar umat manusia itu menganggap suci kitab itu. Pada saat sebuah negara manapun mereka mengizinkan kitab suci 1 miliar umat manusia itu dihina, apa artinya? Mereka menghina 1 miliar umat manusia loh. Bukan satu kelompok orang, mereka menghina 1 miliar umat manusia. Mereka tidak menghargai. Kalau begitu kita akan mempertanyakan, di mana kemanusiaan kalian pada saat membiarkan 1 miliar umat itu dihina? Di mana letak kemanusiaan kalian? Kita akan jawab demikian. Orang yang membiarkan, kelompok membiarkan, negara yang membiarkan satu kitab suci yang disucikan oleh 1 miliar lebih umat manusia, sama dengan dia tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Ya, kami menggugah negara-negara, kita menggugah negara-negara ini, aksi siapa saja yang melindungi ini, bahwa mereka anti kemanusiaan, anti humanity. Ya, jadi jangan ajarkan kami orang Timur dengan humanity kalian. Kalian tidak punya humanity dalam hal ini. Tidak punya rasa kemanusiaan sedikit pun.